Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada, sehat selalu ya. Dan dimudahkan dalam segala urusannya, dikabulkan segala cita-citanya, amin. Kali ini saya akan mencoba mencari informasi meskipun tidak komplit mungkin, karena ya namanya dunia gaib, dunia hodam atau dunia jin. Informasi yang didapatkan terkadang kurang lengkap atau kurang sempurna. Kenapa? Karena gaya dialog bangsa jin dengan manusia itu berbeda gaya dialognya. Dan satu lagi, dalam sejarah terkadang ada perbedaan pendapat. Nah itu, apalagi dengan bangsa jin. Jadi, maka dari itu saya jarang mengupas sejarah. Kenapa jarang mengupas sejarah? Karena terkadang nanti bertolak belakang. Nah, kenapa? Karena informasi dari bangsa jin jangan ditelan mentah-mentah. Jangan dipercaya 100%. Jadi informasi dari mediator, dari orang yang kerasukan, itu jangan dipercaya 100%, nggak boleh. Cukup 50% jadi acuan referensi untuk kita lebih mengenali hal tersebut ya. Agar kita bisa mencari narasumber lain, agar kita bisa mencari sumber-sumber yang lebih faktual, sumber-sumber yang lebih otentik. Nah, sehingga bisa menjadi pemicu ya, bisa menjadi pemicu agar lebih sempurna dalam penemuan-penemuan kisah sejarah. Begitu. Nah, jadi saya peringatkan sekali lagi saudara semuanya, ketika kita mendengar informasi dari bangsa hodam, dari mediator yang kerasukan, itu cukup 50% saja. Sisanya 50%-nya kita cari sendiri yang betul-betul fakta ya, yang sesuai dengan fakta. Karena segala sesuatu kita diwajibkan bersyariat. Bersyariat itu berarti kita berusaha secara nyata. Hakikatnya ya hal-hal yang tidak terlihat. Tetapi fakta yang terlihat itu tetap harus ada. Karena kita hidup di dunia nyata. Begitu. Nah, bukan berarti bangsa jin itu semuanya bohong, bukan berarti ya. Memang ada beberapa bangsa jin yang memberikan berita itu akurat 100%. Nah, memang ada. Tetapi kembali lagi, hakikatnya bangsa jin itu dia kesenangannya lebih banyak bercanda. Lebih banyak gurauan, lebih banyak bermain-main, maka terkadang banyak memberikan berita-berita yang simpang siur. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi lebih baik mencegah sebelum terjadi. Nah, jadi mencegah bagaimana? Mencegah. Cukup 50% saja. Dan ada informasi untuk saudara semuanya, sekarang ini lagi isu gempa ya, lagi isu gempa Megatrans ya, lagi isu gempa Megatrans, yaitu gempa yang cukup besar, tsunami yang cukup besar. Nah, saya titip pesan kepada saudara semuanya, jangan gelisah, jangan khawatir gitu, karena tidak akan terjadi sekarang-sekarang ya. Dan sebetulnya di video-video petualang gaib itu sudah diingatkan beberapa kali. Coba aja dicari di video-video di bawah. Mungkin sudah ada 1 tahun lebih kita sudah mengingatkan hal tersebut. Nah, ada videonya di bawah, banyak video-video di bawah. Saya selalu mengingatkan saudara-saudara semuanya. Saya sering nyuruh, coba nabung gitu. Karena dari dulu sudah ada tentang gempa Megatrans itu. Tapi sudah 1 tahun lebih, alhamdulillah tidak terjadi apapun. Videonya ada di bawah, mungkin ada 1 tahun, mungkin lebih ya. Nah, jadi itulah dia yang dikhawatirkan oleh saya 1 tahun yang lalu itu, tentang lempengan bumi yang memang kurang kondusif. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada kejadian apapun, alhamdulillah. Nah, jadi nggak usah gelisah, gitu, nggak usah gelisah, tenang saja. Yang terpenting ada persiapan, bahwa manusia hidup di bumi ini itu pasti ada bencana. Nah, persiapan harus selalu ada, tetapi kalau gelisah cemas jangan berlebihan, karena maut, jodoh, rezeki itu urusan Allah, sulit untuk dikendalikan. Apalagi bencana alam, sulit dikendalikan oleh manusia. Jadi intinya saudara semuanya, tidak ada gunanya kita cemas, tidak ada gunanya kita khawatir berlebihan. Justru kita malah terpuruk nanti. Jadi lebih baik jalani saja kehidupan, karena
saya mendapatkan info gempa besar itu sudah dari 1 tahun lebih yang lalu, dan saya sudah mengumumkan peringatan di video-video, tetapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada hal tersebut. Nah, itu tandanya mungkin bisa jadi bukan zaman saat ini. Ya, karena hitungan sebentar itu menurut hitungan gaib itu udah beda lagi. Dan kembali, alat canggih pun belum bisa mendeteksi jam berapa, kapan gempa. Nah, gitu ya. Berarti itu tandanya rahasia Allah. Manusia hanya bisa memperkirakan ada gejala di bawah bumi. Nah, yang harus diingat bahwasanya jika memang betul-betul gempanya besar sekali, mungkin saja itu kiamat kecil. Nah, kiamat kecil tidak akan terjadi sekarang-sekarang. Mungkin kita sudah meninggal baru terjadi, bisa jadi ya. Bisa saja kalau kita sudah meninggal, nih yang nonton ini sudah pada meninggal, sudah pada tua, baru mungkin nanti akan terjadi. Jadi bukan sekarang-sekarang. Jadi sekarang kita rileks, jangan gelisah, tenang, aktivitas biasa, tetapi tetap waspada karena alam itu selalu ada pergerakan ya, dimanapun. Itu sudah kodratnya. Jangan gelisah, oke? Soalnya banyak yang gelisah dengan informasi gempa besar ini. Gelisah juga nanti malah buang-buang biaya dan lain sebagainya. Terlalu shock nanti malah segala disiapkan akhirnya biaya kebuang. Nah, boleh persiapan ya, wajar-wajar saja. Ya udah, kita mulai. Saya akan coba kuak tentang Majapahit ya. Karena Majapahit itu membuat saya penasaran. Kok bisa Majapahit itu begitu besar, begitu luas kekuasaannya? Saya akan coba cari tahu. Kalau kemarin kita pernah menguak Gajah Mada ya. Kita pernah menguak tentang Patih Gajah Madanya. Sekarang kita coba cari tahu tentang Majapahitnya. Bukan Gajah Madanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ada apa? Dengan siapa? Boleh saya tahu? Ini saya berdialog dengan siapa? Saya bicara dengan siapa? Panggil saja Kilanang. Kilanang. Oh, dengan Kilanang. Kilanang, ada yang saya ingin tanyakan dengan saudara. Tentang apa? Tentang kerajaan Majapahit. Tentang apa yang ingin kau tanyakan tentang rajaku? Yang ingin saya tanyakan apa ya? Bingung nih. Kadang-kadang kalau udah waktunya bertanya saya bingung. Nah, Raja Majapahit kenapa bisa begitu luas kekuasaannya? Mungkin itu dulu yang saya ingin tahu. Tentang kekuasaan. Iya. Baiklah, akan kuceritakan sesingkat mungkin. Dulu kerajaan Majapahit belum sebesar itu. Belum sebesar itu. Dibanding kerajaan lain sudah cukup besar. Iya, betul. Yang dulu dipimpin oleh Gayatri Tribuana Tunggadewi. Belum sebesar saat pimpin raja selanjutnya. Setelah kematian Gayatri, kerajaan Majapahit diberikan kepemimpinannya, tahtanya kepada anaknya yang berjuluk Sri Raja Sanegara atau
yang lebih dikenal oleh bangsa kalian sebagai Hayam Wuruk. Pada saat itulah kerajaan itu menjadi lebih besar dari sebelumnya, yang dibantu oleh sang patih yang gagah perkasa, Gajah Mada. Oh iya, beliau mempunyai banyak ilmu-ilmu kesaktian. Iya. Setelah kepemimpinan Hayam Wuruk, banyak sekali perubahan-perubahan di kerajaan Majapahit, termasuk wilayah kekuasaannya. Oh, sedikit makin demi berkembang. sedikit semakin besar, sampai di luar nagari ini yang aku sendiri tidak mengetahui nama dari nagari itu, yang berbeda tentunya dengan bangsa kalian, wujudnya, gaya bicaranya. Aku tidak mengerti. Oh, berbeda ya, karena jauh ya mungkin ya. Berbeda nagari itu menyeberang laut, tidak? Ya. Oh, menyeberang laut. Oh, luar cukup negeri. Jauh dari nagari ini. Ya, berarti di luar negeri ya, sampai ke berbagai wilayah luar negeri. Itu bisa menguasai sampai ke daerah sana tuh apa yang dilakukan? Apa mereka ada kerjasama atau hubungan perdagangan atau apa? Itulah pintarnya sang Raja Hayam Wuruk menguasai beberapa wilayah, bukan hanya melalui peperangan saja. Dia dengan cerdiknya menguasai wilayah-wilayah tersebut, bisa dengan cara perdagangan. Sehingga manusia-manusia di sana tergantung kepada sang Raja Hayam Wuruk itu. Itulah siasat yang dijalankan oleh sang raja untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut. Wah, luar biasa tuh. Kalau sekarang bangsa kita tergantung kepada bangsa orang lain. Itulah bedanya kecerdikan raja zaman dulu dengan manusia saat ini. Tapi memang jalan tak selamanya lurus. Ada sesekali peperangan yang harus dilalui oleh raja itu. Itu biasanya ditukar dengan apa ketika dari sini membawa barang-barang? Iya. Apakah ada penukarnya berarti kan? Iya, tentu saja. Seperti apa penukarnya di zaman itu? Barang diganti dengan barang. Oh, barang. Tapi barang yang diberikan oleh raja itu sangat dibutuhkan oleh nagari-nagari itu. Yang aku sendiri tidak mengetahui nama wilayah tersebut, tapi aku tahu dia berbicara seperti ini. Dia berdiri tegak, tingginya tidak jauh berbeda dengan bangsa nagari ini. Dia berbicara, Yurite Kudasa Sensei. Itu salah satunya. Tapi ada lagi yang membuat aku bingung. Berbeda lagi nagarinya. Berbicaranya juga berbeda lagi. Janmiru Kapten. Janmiru Kapten. Berbicaranya seperti itu. Aku tidak mengetahui. Oh, itu nagari yang pernah disinggahi oleh Majapahit. Bukan hanya disinggahi, tapi banyak dikuasai melalui perdagangan itu. Oh, berarti itu nagari-nagari yang sudah akrab ya? Ya, yang sudah tunduk terhadap Raja Sang Hayam Wuruk. Bukan hanya itu saja, ada lagi. Mungkin manusia pada zaman itu
memanggilnya. Nagari apa aku lupa, tapi bicaranya seperti ini. Gimana bicaranya seperti gimana? Tuan, saya tak tahu macam Oh itu. iya. Wah, aku tidak tahu bahasanya. Aku lupa, aku pernah mendengar nagari apa itu. Berarti Majapahit sangat luas ya? Ya. Apa namanya ya? Tentu saja. Langkahnya ya? Berdiplomasi namanya kalau zaman sekarang. Jadi sering melakukan diplomasi ke berbagai negara. Jadi kemana-mana ya? Jauh Bukan sekali itu hanya menjual di negari ini. barang. Menjual barang, menjalin hubungan ya, lalu mencari keuntungan dari luar negeri. Luar Bukan biasa. hanya keuntungan, tapi karena barang yang diberikan kepada nagari-nagari itu sangat dibutuhkan, yang pada akhirnya mereka semua tunduk, patuh, dan sangat membutuhkan kerajaan Majapahit pada masa itu. Itu alasannya Majapahit semakin besar ya? Ya, bukan hanya di nagari ini, kerajaan-kerajaan kecil pengikut sang Raja Majapahit, tapi nagari-nagari yang jauh di sana juga. Itulah pintarnya sang Raja Hayam Wuruk. Dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, ia mampu membesarkan, mengepakkan sayapnya selebar mungkin, memperbesar kekuasaannya. Luar biasa berarti ya. Di samping Itu berarti banyak utusan-utusan yang memang hebat-hebat. ya tentu saja. Kalau utusannya nggak hebat ya tetap saja pincang. Meskipun rajanya hebat, kalau utusannya lemah ya sama saja. Tentu saja. Sang Raja Hayam Wuruk sangat banyak sekali pengikut-pengikutnya yang maha sakti, termasuk Patih Gajah Mada, salah satu bawahan yang kekuatan dan kepintarannya cukup luar biasa, melebihi manusia-manusia biasa yang mampu membawa kerajaannya semakin membesar. Makin membesar ke berbagai macam nagari ya. Nagari iya. Di zaman itu Prabu Hayam Wuruk itu berarti banyak orang-orang kepercayaan. Banyak sekali. Mereka punya tugas masing-masing Iya. dalam menjalankan itu ya. Bahkan raja-raja yang lain juga ikut tunduk terhadap sang Prabu Hayam Wuruk itu, karena mereka tidak mampu menandingi kepintaran dan kesaktian sang Raja Majapahit itu. Termasuk aku sendiri adalah salah satu bawahan sang raja dari bangsa Jin. Oh, Anda ditaklukkan karena apa? Apa takluk sendiri atau gimana? Tidak, tentu saja. Gimana ceritanya kok? Bangsa Jin tidak akan takluk dengan sendirinya terkecuali melalui satu pertempuran. Gimana caranya Anda bisa bertemu sehingga ada kontak? Aku sendiri tidak pernah bertarung dengan Raja Majapahit itu. Oh ya, terus bertarungnya? Tapi rajaku yang pernah menghadapi secara langsung dengan Raja Hayam Wuruk itu, yang pada akhirnya rajaku itu tunduk terhadap sang Raja Majapahit. Itu ada apa tadinya? Kok bisa ada kontak bertemu? Aku sendiri tidak mengetahui secara pasti, tapi aku tahu ketika itu sang Raja Hayam Wuruk menemui jalan buntu untuk menghadapi salah satu kerajaannya. Sang Raja Hayam Wuruk tidak ingin melalui pertempuran secara langsung dengan kerajaan itu.
Pada akhirnya raja itu berpikir ingin mencari bantuan kemana. Lalu setelah itu bertemulah dengan rajaku ketika dia sedang melakukan pertapaan di wilayah kekuasaan raja bangsa jin. Ya. Bertemu secara tidak langsung. Akhirnya setelah pertemuan itu, karena rajaku itu tidak mengizinkan manusia siapapun memasuki wilayah kekuasaannya, jadilah pertempuran yang cukup hebat dengan Raja Hayam Wuruk itu. Tapi pada akhirnya kemenangan tetap di tangan Raja Majapahit karena kekuatannya cukup besar di atas rajaku. Jadi kalah dan akhirnya mengabdi ya? Iya, setelah kekalahan itu. Memang ketika dalam peperangan itu selalu ada bangsa kalian dilibatkan? Tidak. Tidak? Tidak. Hanya sesekali saja yang memang tidak ingin mengakibatkan pertumpahan darah. Prajurit-prajurit Majapahit itu bisa memakai bangsaku. Gitu. Seperti pada waktu itu. Gimana tuh? Kerajaan yang ingin dihadapi oleh Raja Majapahit tidak ingin melalui pertempuran dengan para prajuritnya karena kekuatannya cukup besar juga, hampir setara. Setara apa? Dengan kekuatan Raja Hayam Wuruk. Akhirnya gimana? Pada akhirnya setelah melakukan penaklukan terhadap rajaku itu, sang Raja Hayam Wuruk memerintahkan bangsaku untuk melakukan pertempuran dengan kerajaan itu. Hanya sekali. Oh, pernah sekali disuruh bertempur ya? Iya, selebihnya tidak pernah lagi. Apa alasannya? Kenapa kok sampai menyuruh kalian? Karena kekuatannya raja dari kerajaan itu banyak setara dengan banyak memakai hal gaib juga di sana. Iya. Karena di sana banyak memakai hal-hal gaib sehingga kita pun sama mengikuti ya. Sang Prabu pun sama mengikuti memakai hal gaib. Iya, tentu saja. Jadi berarti menyesuaikan lawan ya. Berarti di kerajaan itu mungkin banyak penyihirnya di jahat itu. Iya. Sehingga memakai kita ya, memakai kamu semua teman-teman. Jika tidak mungkin sang raja yang gagah perkasa memerintahkan bangsaku. Itu karena perhitungan ya, mungkin lawannya banyak ilmu sihirnya ya. Iya, karena jika memang dilawan oleh para prajurit biasa, mungkin akan binasa semuanya. Itulah pintarnya sang Raja Hayam Wuruk. Menyesuaikan musuh yang akan dihadapi ya. Iya. Nah itu dia strategi perang tuh, kalau salah sedikit, waduh bahaya. Makanya jarang menemui kegagalan. Iya. Karena pandai membaca lawan ya. Tentu saja. Itu keputusan-keputusan itu biasanya dibantu dengan siapa saja? Sang Patih, penasehat. Pertimbangan sang Patih juga. Iya, tentu saja. Karena sang raja tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak. Itulah kehebatan Raja Hayam Wuruk. Ya. Apa beliau menimba ilmu-ilmu batin? Ya. Oh. Pada saat sang raja diangkat sebagai Sri Raja, beliau baru memiliki ilmu sedikit, karena pada saat itu dia diangkat sebagai raja dengan usia yang cukup muda bagi umur manusia. Oh begitu. Iya.
Oh, cukup mudah ya beliau memimpin. Tapi luar biasa ya, pemahaman, terobosan-terobosannya luar biasa sekali. Bahkan raja pernah diajari juga oleh sang patih Gajah Mada salah satu ilmu. Berarti nggak malu ya? Tidak. Tetap menerima ilmu dari manapun. Untuk Wah, luar biasa itu. memiliki kekuatan sejati, siapapun yang mengajarkannya, asalkan itu demi ilmu yang sempurna, tidak pernah malu. Karena raja sejati tidak akan meremehkan bawahannya, tidak akan menghina bawahannya. Ah, betul. Meskipun dia bawahannya, jika ilmu yang dia miliki lebih tinggi, dia akan tunduk menimba ilmu kepada bawahannya itu. Itulah raja yang sejati. Betul, itu setuju saya. Raja yang arif, bijaksana, bisa menerima ilmu dari manapun, menerima masukan dari manapun selama masukan itu memang berkualitas. Itu luar biasa. Kebanyakan terkadang pemimpin tuh gengsi menerima ilmu dari bawahan. Nah, itulah kebodohan yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Betul, jika betul. menutup ilmu. Jangankan sang raja, sang patih, manusia biasa yang menutup diri dari keilmuan-keilmuan yang datangnya lebih rendah daripada kedudukannya, itu akan hancur lebur. Iya, setuju. Karena ilmu itu bisa datang dari siapapun. Siapapun dia. Masuk yang dianggap oleh kalian sebagai sampah. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi sangat bisa. intinya jangan meremehkan siapapun. Iya, setuju Karena saya. ilmu tidak pernah terlihat oleh mata Betul. yang kosong. Benar sekali. Setuju, saya setuju sekali. Karena manusia itu diberikan kemampuan yang tidak sama. Kemampuan manusia berbeda-beda. Jangankan manusia, bangsa jin juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Oh begitu ya? Sama Iya. bangsa jin pun ada yang punya keahlian masing-masing ya? Iya. Berbeda-beda keahliannya. Berbeda-beda ilmunya. Tidak semuanya bisa. Oh. Berarti hampir mirip dengan manusia ya? Iya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh bangsa manusia. Cuman bedanya bangsa jin ketika belajar lebih lama. Iya. Karena umurnya lebih panjang. Itulah rahasianya kenapa sang Raja Hayam Wuruk semakin sakti, semakin tinggi, semakin besar kerajaannya. Karena itulah dia tidak pernah malu untuk Belajar. belajar ilmu dari siapapun, termasuk dari rakyat jelata. Ya itu Dia penting, benar, penting. menimba ilmunya. Nah jadi itu yang jarang dilakukan mungkin oleh raja-raja lain. Nah raja ini, Raja Majapahit ini, ilmu dari rakyat pun diambil, dipelajari, diterima. Ya, Sehingga beliau mudah untuk masuk ke wilayah manapun karena mudah memahami masyarakat. Itu sulit loh, dia pemimpin yang sangat sulit. pintarnya. Ya. Jadi sebelum masuk ke wilayah-wilayah nagari-nagari orang, itu mempelajari dulu psikologisnya mereka seperti apa, kebiasaan mereka seperti Iya. apa, keinginannya apa. Karena Setelah tidak itu masuk. mudah yang dibayangkan untuk memasuki sebuah kerajaan atau sebuah wilayah Iya. tanpa ilmu. Karena mereka pasti banyak menolak orang dari luar ya. Itu saja. Apalagi zaman itu cukup Iya betul. ilmunya tinggi-tinggi. Wah luar biasa ini. Kapan kita keluar kota nih? Segera ya. Siapkan lokasi di luar kota. Langsung hubungi saya, kita berangkat. Tentang Majapahit, saya ke Candi Borobudur aja belum sempat. belum sempat ada yang ngongkosin. Belum ada yang ngongkosin jadi belum berangkat ke Borobudur. Kalau ada yang ngongkosin langsung berangkat. Saya penasaran dengan yang kisah apa yuk Candi Borobudur kemarin ya.
Eh, apakah ada bencana alam, kerusakan alam di zaman itu? Tentu saja. Karena kita sedikit merasa kesulitan mencari reruntuhan kerajaan di zaman itu. Tapi sekarang udah banyak ya yang bermunculan katanya. Cuman belum tahu sih. Belum ke lokasi. Iya. Bukan karena ada bencana. Akan tetapi kerajaan-kerajaan yang utuh masih ada. Karena termakan oleh waktu. Tapi pada akhirnya suatu saat nanti raja pernah berpesan padaku, kerajaan yang megah ini akan ditemukan lagi. Berarti kalau bicara begitu tahu akan hilang dong? Iya, tahu. Kok bisa hilang? Tertimpa tanah, berarti kan ada erupsi ya, ada apa? Ada erosi. Kalau air laut mah. Jadi tertimpa tanah. Mungkin dulunya ada gempa besar. Apa ada lini zaman dulunya tanah bergerak, berguncang? Tanah bergerak dari dulu ada. Oh, dari dulu Apalagi ada. di setiap pertempuran pada saat itu banyak sekali getaran-getaran dari tanah. Itu dari apa? Getaran dari apa? Dari kekuatan-kekuatan pertempuran manusia. Saking banyaknya manusia mungkin jadi bergetar. Lalu kerajaan-kerajaan itu tertimbun tanah ya? Ya, Tapi masih ada ya? masih ada, tapi belum ditemukan sampai saat ini. Kemarin ada yang ditemukan yang di Pugar ya? Tapi ada yang ditemukan manusia saat ini? Itu belum kerajaan seutuhnya. Oh, bukan pusat kerajaannya mungkin ya? Ya, paham. Nanti kita. Kekuasaan dan kerajaan yang cukup besar. Tidak mudah untuk menemukannya. Oh, maksudnya tempat kedatonnya yang belum diketemukan. Mungkin itu baru apa gitu ya? Paham maksudnya mungkin ya? Tapi kedatonnya tempatnya itu belum ditemukan. Tapi baru ditemukan misal pagarnya atau halamannya atau apa gitu. Atau ruang istirahat prajurit atau ruang taman itu udah ditemukan kalau itu sepertinya. Bahkan keturunannya masih ada ya? Sampai detik ini keturunannya masih ada. Iya. Keturunannya masih ada, tapi keturunannya belum atau tidak bisa menguasai seluruh ilmunya. Itu di zaman itu penyebabnya apa sehingga tertinggal dan terkubur? Kenapa tiba-tiba ditinggalkan manusia sehingga tertimbun dan terkubur? Panjang cerita. Singkat aja, karena apa? Tertimbun alam karena alam marah atau gimana? Iya, keangkara murkaan alam Oh, yang keangkara murka. membuat semua ditinggalkan pergi oleh pemiliknya. Begitu. Alam murka terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan karena pertempuran-pertempuran yang maha dahsyat. Ya mungkin memang sudah waktunya bencana ya, karena bencana alam itu selalu ada, per abadnya itu selalu ada. Tapi Ada lagi yang ingin kau tanyakan padaku. Seberapa menit tadi? 38. Wow. Mungkin masih banyak kalau yang ingin ditanyakan. Yaitu tentang kok bisa tertimbun, bisa terkubur gitu. Itu yang membuat penasaran. Soalnya sekarang kesulitan, sedang dipugar, sekarang sudah sedang dipugar. Ya, Perkiraannya Majapahit tapi ya. aku sendiri tidak mengetahui bagaimana
alam manusia bisa terjadi seperti itu. Tapi sebelum itu kejadian, ada sesuatu yang sampai ke alamku. Itu getaran yang cukup besar, bahkan bisa menembus ke bangsaku, ke alamku. Yang mungkin disebabkan oleh alam yang murka. Ya memang itu sudah waktunya alam bergerak seperti itu, karena ada waktu-waktu. Tapi jangan salah, itu cukup besar sampai bisa menembus ke alamku. Tapi aku yakin itu bukan dari kekuatan manusia. Karena sehebat-hebatnya manusia tidak ada yang bisa menggetarkan sampai ke alamku. Ini pasti dari alam sendiri. Ya. Memang di saat itu apa yang terjadi saat getaran itu? Apa yang terjadi di alam manusia? Sebelum itu aku tidak tahu, tapi sesudah getaran itu terjadi, banyak dari gunung-gunung yang meletus, mengeluarkan api. Air yang tadinya tenang semakin besar getarannya. Air itu seperti ada yang menggerakkan. Bahkan getarannya terasa ke alamku. Oh, itu tsunami kalau zaman sekarang. Aku tidak tahu. Kalau zaman sekarang tsunami disebutnya. Setelah itu terjadi, itu semua rakyat-rakyat yang tidak memiliki ilmu, tidak bisa melindungi diri sendiri, mereka mati. Banyak manusia-manusia yang tergeletak di tempat itu. Iya. Karena kemarahan alam. Gunung-gunung yang ada di wilayah itu mengeluarkan asap yang besar dan api, sehingga terjadi hujan api di wilayah itu. Terjadi hujan api di wilayah itu. Tapi tidak semua manusia yang mati pada saat itu, tidak. Masih ada beberapa yang mungkin memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, yang mampu bertahan dari kemarahan alam itu. Oh, berarti akibat bencana alam ya. Jadi tertimbun. Itu manusianya kemana itu? Kok bisa bubar begitu, tidak terawat? Setelah itu terjadi, manusia yang selamat berpindah tempat ke tempat yang lebih aman. Ada yang pindah ke kerajaan lain yang lebih jauh dari tempat itu. Ada juga yang tetap bertahan di wilayah itu. Karena tidak mau meninggalkan tempat. Sebetulnya banyak kejadian kerajaan-kerajaan zaman dulu itu hilang. Mungkin beda-beda ya. Ada yang tertimbun karena bencana alam. Karena alam ini atau tanah ini makin bergerak. Tanah ini tidak pernah diam. Mungkin ada juga yang ditinggalkan karena keterpurukan ya. Itu yang aku katakan tadi. Keterpurukan atau pemberontakan, pengkhianatan sehingga bubar kerajaannya. Ya, ada yang begitu. Kehancuran ya. Banyak yang seperti itu mungkin. Banyak. Apalagi raja-raja yang tidak mampu. Lalu ditinggalkan kerajaannya ya. Setelah ditinggalkan kerajaannya terkubur begitu saja, terbengkalai ya.
Jadi nggak semuanya karena bencana ya. Tidak. Banyak faktor lain ditinggalkan. Ada yang karena pemberontakan sehingga kerajaannya ditinggalkan. Lalu zaman demi zaman itu nggak terpakai lagi ya. Ya. Karena mungkin akan tumbuh lagi kerajaan baru. Ya. Kerajaan semakin. Kerajaan baru selalu ada ya. Nanti terkuburlah kerajaan lama, nanti keluar lagi kerajaan baru, terkubur lagi kerajaan lama. Sama halnya, selagi manusia hidup di alam ini akan terjadi timpa menimpa. Manusia yang mati akan ditimpa lagi oleh manusia yang mati lagi. Sama dengan kerajaan. Setuju, saya setuju. Kerajaan yang lama akan hilang, lalu akan datang lagi, dan hilang lagi, datang lagi. Seperti itu. Tapi ada satu yang tersirat. Pesan dari semua itu. Kehidupan pasti akan terus berputar. Iya. Apapun yang dimiliki akan hilang, tapi terkecuali ilmu yang dimilikinya tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah putus, tidak akan pernah tertimpa lagi. Betul. Karena ilmu ditimpa dengan ilmu lagi akan semakin besar, bukan semakin hancur. Malah semakin bertambah ilmu ya. Ya. Ilmu nggak ada habisnya. Betul, setuju. Nah, jadi ilmu itu penting, saudara. Nah, bangsa jin saja tetap mengutamakan ilmu. Apakah Anda, keturunan-keturunan Anda memang dari bangsa jin yang punya keilmuan? Ya, tentu saja. Aku sendiri belajar. Terus orang-orang tua Anda gimana? Semua yang berada di kerajaan memiliki ilmu-ilmu dari belajar. Apakah hanya keturunan saja? Tidak. Tidak. Ya barangkali hanya keturunan saja yang punya Tidak. kekuasaan. Rajaku tidak mau seperti itu. Siapapun yang ingin menjadi rakyatnya, belajar. Bukan hanya keturunan dari anak-anaknya saja, tapi rakyat-rakyatnya semuanya harus memiliki ilmu. Yang mampu ya. Berarti di zaman itu yang mampu berilmu dia yang dipakai. Ya. Bukan masalah keturunan. Tidak. Kalau tidak punya keturunan tapi mampu gimana? Bisa saja. Bisa. Nah, kalau misal keturunan tapi nggak mampu gimana? Dipakai nggak? Tidak. Nggak dipakai. Tidak, karena akan membawa kehancuran. Meskipun itu keluarga dari keraton. Ya, tapi karena memang ada aturannya sendiri. Tidak semudah itu meskipun bukan keturunan yang mampu. Harus melalui beberapa rintangan. Intinya dilewati. Dia yang berilmu, dialah yang dipakai. Ya. Untuk melanjutkan perjuangan bangsanya ya. Ya. Ya, karena kalau orang tidak berilmu, apa jadinya meskipun dia keluarga dari raja tersebut ya? Akan hancur binasa. Pasti semuanya. akan rusak, pasti akan hancur kerajaan itu jika dipimpin oleh orang-orang keluarga yang memang tidak berilmu ya. Akan terjadi pemberontakan besar-besaran. Betul, setuju. Akan terjadi cari tikam menikam antara saudara-saudaranya. Betul. Jika rajanya atau pemimpinnya tidak mampu menguasai semuanya. Setuju. Saudara dengan saudaranya akan saling bunuh membunuh, memperebutkan atau menginginkan kekuasaan. Berarti di Majapahit menerima abdi-abdi dalam itu yang memang punya kemampuan luar biasa ya? Iya. Tidak sembarangan nerima. Tidak. Nah itu rahasianya, makanya kerajaan itu pesat besar ya. Karena memilih orang-orang yang memang ahli ya dan mampu. Karena jika asal pilih saja tanpa kemampuan yang mumpuni, ya,
itu percuma saja. Tidak akan ada perkembangan ya bangsa Tidak itu. akan ada. Yang akan ada akan mempersulit semuanya. Jadi bangsa itu nggak akan berkembang jika memang semua elemen yang terkait tidak mampu dalam pemikiran. Iya, Setuju saya. Jadi karena untuk membangun, jangankan kerajaan, di keluarga saja harus ada yang berjuang dengan ilmunya, kekuatannya, pikirannya. betul. Jika tidak, jangankan mengurus rakyat, mengurus perut sendiri saja tidak akan mampu. Itu dia. Hmm, Setuju saya. tidak akan mampu memuaskan rasa lapar di dalam perutnya. Tapi berbeda dengan yang mampu. Jangankan mengurus perutnya yang selalu lapar, tapi mengurus seluruh perut dari rakyatnya. Itu pasti akan mudah. Apalagi ini mengurusi rakyat ya, ribuan orang. Tidak mudah. Jutaan Tidak orang. semudah yang kalian pikir. Rakyat harus makan, rakyat harus sejahtera. Pemimpin atau raja tidak hanya duduk di singgasananya saja, tapi di balik singgasana itu ada penderitaan yang harus ditanggung oleh raja, bukan hanya dengan kekuatannya, bukan hanya dengan pikirannya, Betul itu. tapi dia juga harus berpikir supaya rakyatnya sejahtera. Betul. Karena jika rakyatnya kelaparan atau tidak sejahtera, kerajaan yang lain akan mudah menghancurkan Nah, kerajaan itu sendiri. jadi ketika di dalam suatu kerajaan semua komponen pengurusnya tidak mumpuni, tidak mampu, maka akan rusaklah Karena kerajaan itu. ketika ada yang menyerang ke dalam kerajaan itu, yang pertama kali menghadapi bukan raja, tapi rakyatnya, prajuritnya, para patihnya. Iya, Karena itulah kekuatan yang dibangun harus dari bawah terlebih dahulu sebelum ke yang atas. ya betul. Betul, memang manusia zaman sekarang ini yang di bawah justru dilemahkan. Mereka memperkuat golongan atas. Itulah kesalahannya. Padahal itu rapuh Yang ya. akan berjuang. Ya nanti kalau ada Lindungi apa-apa rakyat nggak mau berjuang rakyatnya. karena merasa dirugikan. Betul itu. Itu adalah Bahaya. rakyat yang jelata, rakyat yang biasa. Mereka rela mati untuk melindungi raja yang bijaksana. Tanpa mereka tidak akan terjadi, Tapi kalau raja, tidak akan kebangun sebuah kerajaan jika tidak memiliki rakyatnya. tapi kalau rajanya tidak bisa mengurusi rakyat, ya rakyatnya juga nggak mau ngurusi raja, ngebela rajanya. Terima kasih Kilanang sudah bersedia datang berbicara dengan saya. Baik, aku terima kasih juga. Sudah lama membicarakan ini kepada manusia, supaya mengikuti jejak-jejak sang raja yang buruk dengan kepintarannya. Nah, Amin, mudah-mudahan ada jika generasi mengikuti penerus. jejak-jejaknya, pasti kalian semua akan makmur. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan semua yang nonton ini bisa memimpin, minimal memimpin keluarganya dengan baik. Amin. Saya doakan. Atau tidak yang ingin kau Sudah tanyakan? cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih Kilanang. Ya, mohon maaf, aku tidak bisa menceritakan semuanya. Tidak apa-apa, terima kasih banyak. Ya, aku pamit ingin pulang kembali. Monggo, silahkan.
Alhamdulillah wa syukurillah, kita mendapatkan informasi yang cukup luar biasa ya. Luar biasa, bisa banyak wawasan yang didapat ya, wawasan yang didapat banyak sekali. Salah satunya tadi tentang berbangsa. Tentang berbangsa. Berbangsa ketika orang-orang yang terlibat mengurusi bangsanya, mengurusi negerinya, bukan orang yang seharusnya, maka bangsa itu tidak akan maju, tidak akan naik. Tetapi ketika yang memimpin dan yang mengurusi negaranya, bangsanya itu orang-orang yang tepat, maka negara itu akan cepat maju dan akan pesat sekali maju. Dan tadi dari Bang Sajin pesan, urusi rakyat kecil, karena sumber kekuatan adanya di bawah, yaitu masyarakat. Jadi jangan pernah memandang sebelah mata masyarakat, karena tanpa masyarakat tidak akan ada pemimpin. Jadi yang namanya pemimpin harus mengurusi masyarakat. Perhatikan masyarakat, sejahterakan mereka. Dibentuk, dibuat agar masyarakat itu mempunyai kehidupan yang pasti. Kalau tidak dibentuk, kalau tidak dibuat, tidak akan bisa negara itu naik. Karena negara naik itu karena masyarakatnya naik ekonominya. Ketika masyarakatnya kesulitan ekonomi, maka negara tidak akan bisa naik. Karena negara naik itu dari masyarakat yang ekonominya mumpuni. Masyarakat ekonomi mumpuni, sejahtera, maka orang-orang yang menjabat, orang-orang yang mengurusi negerinya, mereka pun ikut sejahtera dan tidak akan korupsi-korupsi dan menghabiskan duit negara. Nah, jadi bangsa yang baik itu bangsa yang sedikit korupsinya. Semakin banyak koruptor ya semakin rusak negara itu. Mudah-mudahan negara kita sedikit koruptornya, dan mudah-mudahan diberi diberi kesadaran oleh Allah agar mereka diberikan rasa tidak berani mengambil uang rakyat, amin. Agar mereka diberikan rasa kasih sayang mengasihi masyarakat di bawah, amin. Sehingga ekonomi masyarakat di bawah bisa terjaga. Lalu negara ini akan naik pesat. Kuncinya dari mana? Kuncinya masyarakat makmur, masyarakat sejahtera, pejabatnya jujur, pejabatnya amanah, maka bangsa ini akan melesat pesat menjadi pemimpin dunia. Amin. Selamat malam.